Dalam rangka penanggulangan dampak COVID-19, GKI Bromo membuka dompet Corona. Dana yang terkumpul dari dompet donasi tersebut selanjutnya akan digunakan untuk membeli alat-alat kesehatan bagi rumah sakit yang memerlukan dan untuk membantu masyarakat miskin yang terdampak. Jemaat yang rindu berpartisipasi dapat menyalurkan persembahan melalui rekening BCA GKI Bromo nomor 385 312 9000 dengan memberikan keterangan Corona atau dengan menambahkan angka 7 di digit paling akhir dari donasi yang dikirimkan. Mari menjadi saluran berkat bagi sesama. Shalom jemaat terkasih, sebelum kita memasuki ibadah, marilah kita cermati panduan ibadah online berikut ini. Pilihlah tempat atau ruang nyaman yang tenang dan terhindar dari hal-hal yang dapat mendistraksi keikutsertaan beribadah. Siapkan hati dalam doa sebelum mengikuti ibadah sambil tenangkan pikiran agar terfokus pada jalannya ibadah. Sedapat mungkin, gunakan gadget atau media online yang hanya untuk mengakses link ibadah yang sedang berlangsung tanpa adanya distraksi dari hal-hal lain seperti panggilan telepon, notifikasi-notifikasi dari messenger, atau media sosial, atau panggilan telepon rumah dan sejenisnya. Mengikuti ibadah dengan mengakses tepat waktu, karena setiap bagian liturgi dari ibadah itu penting dan merupakan kesatuan ibadah yang utuh. Selama ibadah berlangsung, jagalah ketenangan dan ketertiban. Ikut sertalah dalam setiap mata liturgi yang ada sesuai petunjuk yang ditayangkan dalam ibadah online tersebut. Ajaklah keluarga dan rekan lain untuk bersama mengikuti ibadah online dan bimbinglah anak-anak untuk mengikuti ibadah dengan tenang. Selamat mempersiapkan diri. Selamat memasuki ibadah. Salam sejahtera umat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Atas nama Majelis Jemaat GKI Bromo kami sampaikan selamat memasuki Minggu Pentakosta. Mari kita masuki ibadah ini dengan mengambil waktu hening sejenak. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Saudara-saudara, marilah kita berdiri dan membuka mata hati kepada Allah. Mata hati kami tertuju kepada Allah. Allah adalah roh. Maka kami menyembahnya
dalam roh dan kebenaran. Dialah pemimpin kita di tengah hidup yang gaduh. Hanya kepadanya kami berpegang teguh. Tetap teguh, Kau pemimpin umat-Mu. Tuntun kami yang lemah lewat gurun dunia. Jiwa yang letih lesu mendengar panggilan-Mu. Hai musafir, ikutlah ke negeri sejahtera. Lawan garis terdekat, Kau menolong yang benar. Ini jalan yang gelap, hati anakku tenang. Bila badai menderu, perdengarkan suara-Mu. Hai musafir, ikutlah ke negeri sejahtera. Pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin, haleluya. Amin, haleluya. Terpuji nama-Mu. Amin, haleluya. Kiranya damai Kristus dan sejahtera yang datang dari Allah yang Maha Tinggi tercurah atas saudara sekalian. Demikian pula atas saudara. Silakan duduk, saudara-saudara. Saudara-saudara, Roh Allah ada sebelum semesta ada. Olehnya segala hal tercipta. Oleh daya kreasinya, gelap gulita diubah menjadi benderang. Dan oleh kuasa kasih-Nya, kekacauan ditata dan ditertibkan. Chaos diubah menjadi kosmos. Oleh hembus nafas-Nya, kita dihidupkan. Datanglah ya Roh Kudus, baharuilah hidup kami. Ketika umat-Nya berjalan menuju tanah terjanji, Roh Allah berjalan di depan bagai tiang awan dan tiang api. Datanglah ya Roh Kudus, pimpinlah kami melewati pandemi. Ketika para murid terkunci di balik pintu, Kristus menghembusi mereka sambil bersabda, "Terimalah Roh Kudus." Datanglah ya Roh Kudus, hembusi kami dengan rahmat-Mu. Datanglah ya Roh Kudus, tinggallah di hati kami. Datanglah Tuhan, kirimlah Roh-Mu, baruilah muka bumi. Datanglah Tuhan, kirimlah Roh-Mu, baruilah
Kau ciptakan semua dengan hikmat-Mu, bumi penuh dengan ciptaan-Mu. Lihat laut itu besar dan luas, binatangnya banyak tak terbilang, dan di situ berlayarlah kapal-kapal, Lewiatan bermain dengannya. Datanglah Tuhan, kirimlah Roh-Mu baru, ilham-Mu ke bumi. Datanglah Tuhan, kirimlah Roh-Mu baru, ilham-Mu ke bumi. Semua menanti Kau beri makanan, bila Kau memberi di pungutnya. Apabila Kau buka tangan-Mu Tuhan, mereka kenyang dengan kebaikan. Jikalau wajah-Mu Kau sembunyikan, maka mereka pun terkejutlah. Apabila Engkau ambil roh mereka, binasalah semua jadi debu. Datanglah Tuhan, kirimlah Roh-Mu baru, ilham-Mu ke bumi. Datanglah Tuhan, kirimlah Roh-Mu baru, ilham-Mu ke bumi. Kiranya kemuliaan Tuhan tetap bersukalah karena karyanya. Ia yang pandang bumi hingga bergetar, gunung yang Ia sentuh pun berasap. Ku nyanyi baginya selama hidup, dan bermazmur selagi ku ada. Biarlah renunganku manis terdengar, hai jiwaku puji ya Tuhan. Datanglah Tuhan, kirimlah Roh-Mu baru, ilham-Mu ke bumi. Datanglah Tuhan, kirimlah Roh-Mu baru, ilham-Mu ke bumi. Saudara, kalau kita berseru kepada Tuhan, datanglah, baharuilah muka bumi, kirimlah Roh-Mu. Itu artinya kita diundang untuk senantiasa berbenah diri, baharui kami. Mari, dalam spirit pembaruan hidup, kita akui segala dosa kita di hadapan Tuhan dengan penuh sesal, seraya memohon pertolongan Tuhan, Roh Tuhan, mencipta kita sebagai umat baru. Para saudara-saudara diberi kesempatan untuk mengaku dan berdoa secara pribadi, lalu nanti kita melanjutkan dengan litani pengakuan secara komunal dalam doa. Mari berdoa. Ya Allah yang Maha Kudus, kami bersyukur kepadamu sebab Engkau mencurahkan Roh Kudus di hati kami. Dengan begitu, hati kami menjadi rumah-Mu. Ya Allah, Roh Kudus, rasukilah kami dengan kebenaran. Hembusilah kami dengan kasih dan kemurahan. Lingkupilah kami dengan kebaikan dan penguasaan diri, dan lengkapilah kami dengan kesabaran dan kelembutan. Bangunkanlah jiwa kami dengan pengharapan, ya Roh Kudus.
Ya Allah, Roh Kudus, sempurnakanlah segala keterbatasan kami. Ajarilah kami merubah kehidupan kami hingga serupa dengan hidup Kristus. Ya Allah, ya Roh Kudus, hanyutkanlah kami dalam gelombang perjuangan-Mu. Tariklah hati kami kepadamu, hingga kami tinggal di dalam Kristus, dan Kristus tinggal di dalam kami. Ya Allah, Roh Kudus, teguhkanlah iman kami, hingga hidup kami laras harmoni dengan kehendak-Mu. Amin. Makin serupa Yesus Tuhan. Makin serupa Yesus Tuhanku. Inilah sungguh kerinduanku, makin bersabar, lembut dan merendah, makin setia dan rajin bekerja. Ku berikan padamu hidup penuh dan hatiku senang. Hapuskanlah semua dosaku, serupa Yesus Tuhanku. Setiap hari ini doaku, makin bergiat menjadi muridnya, makin berani menjadi saksinya. Ya Tuhanku, ku berikan padamu hidup penuh dan hatiku senang. Hapuskanlah semua dosaku, jadikanlah ku milikmu tetap. Makin serupa Yesus Tuhanku. Ini selalu cita-citaku, makin bertambah di dalam kasih-Ku, makin bersungguh menyangkal diriku. Tuhanku, ku berikan padamu hidup penuh dan hatiku senang.
Saudara-saudara, setiap kita yang selalu rindu merupa kehidupan kita selaras serupa dengan Kristus. Kepada kita dianugerahkan oleh Tuhan rahmat-Nya. Mari kita berdiri, kita sambut anugerah rahmat Tuhan itu. Rasul Paulus dalam surat Roma pasal ke-8 ayat 29 hingga 30 menyatakan anugerah Tuhan kepada kita demikian. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Saudara, demikian anugerah Allah. Syukur kepada Allah. Mari kita nyatakan salam damai, senyum yang damai, seorang dengan yang lain. Kiranya damai Tuhan menetap di hati kita. Shalom, damai Tuhan atas semua. Shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Saat damai Allah menetap di hati kita, sumber rahmat itu memberkati kita. Datanglah, ya sumber rahmat. Datanglah ya sumber rahmat, selaraskan hatiku, menyanyikan kasih selamat yang tak kunjung berhenti. ajar aku nada indah, kita bawa surgamu. Aku puji gunung kokoh, gunung pengasihanmu. Hingga kini ku selamat dengan kuat yang kau beri. Ku harapkan akan dapat sampai di negeri seri. Yesus cari akan daku, domba binang yang sesat, untuk membela diriku, dipikulnya salib berat. Tiap hari ku berhutang pada kasih abadi. Rantailah hatiku curang dengan rahmat tak henti. Ku dipikat pencobaan, meninggalkan kasih-Mu. Inilah
Bapak Ibu Saudara, mari kita bersatu dalam doa sebelum kita bersama-sama memeteraikan hati kita di dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur kalau pada hari ini kami bersama-sama boleh kembali mengingat dan merayakan ketika Roh-Mu yang kudus itu Kau curahkan kepada umat Tuhan, kepada gereja yang Kau percaya untuk melanjutkan karya cinta kasih-Mu. Oleh karena itu biarlah seiring dengan pertumbuhan gereja karena Roh-Nya yang kudus, bila hari ini kami pun beroleh hikmat daripada-Mu, supaya kami pun boleh dibangun di atas kekuatan dan kasih Roh-Mu yang kudus, melanjutkan cinta dan segenap karya yang Tuhan percayakan atas kami. Mari Tuhan, perdengarkanlah firman Tuhan. Curahkanlah Roh-Mu yang kudus, supaya kami dikuduskan oleh-Nya. Di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, di hari yang kudus ketika Roh yang kudus itu tercurah, mari kita membuka Alkitab kita. Kita kembali menghayati apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma pada pasalnya yang ke-8, ayat pertama hingga 11. Roma 8 ayat pertama sampai 11 berkata begini. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Dia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut Roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut Roh memikirkan hal-hal yang dari Roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan Roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam Roh. Jika memang Roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi Roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika Roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Berbahagialah saudara yang setia mendengarkan firman Tuhan dan terlebih melakukannya. Haleluya.
Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini kita sedang begitu ramai berbicara soal COVID-19. Seolah-olah cerita ini menjadi trending topic, di mana semua orang membahasakannya, di mana semua orang mencoba mengkritisinya. Tapi saudara tahukah bahwa di antara trending topik itu ternyata ada satu trending topik yang juga cukup menarik, yang hari ini tengah menjadi pusat perhatian orang. Trending topik itu tidak lain adalah Mas Didi Kempot. Sudah tahu bukan? Mas Didi Kempot. Yang kemarin dipanggil Tuhan, tetapi saat itu juga beliau menjadi trending topik yang membahana di banyak tempat. Awalnya saudara saya itu tidak begitu memantau soal lagu-lagu beliau. Tentang siapa beliau saya cuma tahu dia seorang Jawa, ya seorang penyanyi yang suka menyanyi lagu Jawa dengan genre campur sari. Akan tapi sejak kematian beliau dan kemudian digemakan dalam trending topik yang kemudian mulai digemari oleh banyak kalangan, saya merasakan ternyata memang lagu-lagu beliau itu cukup menarik untuk disimak. Salah satu lagu yang saya sedang amati dan cermati itu lagu Sewu Kuto. Saudara tahu lagu itu? Saya tuh kepengin sebetulnya nyanyi loh Bapak Ibu. Cuma kok saya sendirian di gereja ini. Ya nanti ya kalau saudara sudah kesini kita nyanyi sama-sama. Ya. Sewu Kuto. Saya cukup menyimak lagu ini dan saya ingin membagikan kepada saudara apa menariknya lagu ini. Yang pertama saudara, lagu ini musiknya enak. Ya. Lagu ini musiknya enak, sangat pure saudara. Ringan. Ketika musik kendang bertalu, diiringi berbagai macam musik yang rampak, membuat orang melepaskan dari kepenatan, memikirkan COVID dan kemudian bergoyang. Yang kedua, saudara-saudaraku, ketika saya mendengarkan lagu ini, ternyata liriknya juga menarik, saudara. Kalau saudara ngefans dengan lagu ini dan hafal lagu ini, saudara tentu tahu isi lagu ini apa? Isi lagu ini kira-kira tentang seorang pemuda. Saya tidak tahu siapa beliau, tapi saya mengindikasikan kemungkinan orang ini adalah seorang pemuda. Pemuda yang tengah kasmaran, tetapi kekasihnya itu hilang entah kemana. Dan dia mencari keberadaan kekasihnya itu. Sewu kuto wis tak liwati. Luar biasa. 1000 kota sudah diliwati. Mungkin ini kesalahan si pemuda itu kenapa sampai tidak nemu ya. Karena cuma diliwati saudara. Ya. 1000 kota sudah. Kan luar biasa. Dia mencari pujian itu sampai 1000 kota. Tanpa capek, tanpa lelah. Dia mencari itu. Sekalipun kemudian saudara-saudara lagu ini ada sedikit titik balik. Ketika semangatnya mencari tanpa mengenal capek. Ada titik di mana dia lelah. Wis tak coba nglalekake jenengmu saka atiku. Sudah ku coba melupakan namamu dalam hati. Ada titik di mana dia hopeless. Ada titik di mana dia merasa rasanya percuma deh. Sudahlah, aku akan relakan lupakan kekasihku itu. Dia lelah. Tapi sekalipun dia lelah, ada satu yang tak pernah lelah, yaitu cintanya. Ya, saat tenane
orang ngapusi, dia katakan dalam lagu. Sak tenane orang ngapusi isih tresno sliramu. Sejujurnya aku ndak mau bohong. Sekalipun aku lelah, tapi aku tetap mencintaimu. Cintanya pada kekasihnya itu tak hilang. Terus ada menetap di dalam hatinya. Sekalipun sampai lagu itu selesai, sampai Mas Didi almarhum, kekasihnya tidak ketemu. Tapi yang paling penting adalah apa? Di dalam pencarian itu, kasihnya menetap. Pedih bukan? Oleh karena itu Mas Didi Kempot disebut the Godfather of Broken Heart. Ya karena rata-rata lagunya itu genrenya gembira tapi isinya sedih. Stasiun balapan, pamer bojo. Sedih semuanya. Tapi kita dibuat gembira juga oleh karena kesedihan itu. Saya ingin mohon maaf mendekatkan dengan Tuhan kita. Bukankah kalau dicermati lagu Sewu Kuto dengan semua pergumulan batin seorang pemuda itu ada loh kemiripan dengan Tuhan kita. Sekalipun saya tidak mau membandingkan begitu saja ya. Tetapi saya melihat ada kemiripan antara Tuhan dan sang pemuda dalam lagu itu. Miripnya di mana? Yang pertama, kita punya Allah yang mencari umatnya. Kalau sang pemuda itu mencari kekasihnya sewu kuto, maka Tuhan itu sewu abad. Sejak manusia jatuh dalam dosa, karyanya adalah mencari dan terus mencari. Tanpa mengenal lelah, ini bedanya. Kalau sang pemuda itu ada pada titik di mana dia lelah, tidak demikian dengan Tuhan kita. Bahwa Tuhan Allah itu kecewa, pernah. Bahwa Tuhan itu marah, pernah juga. Tapi lelah, tidak. Dengan kreativitasnya, ia terus mencari dan terus mencari tanpa mengenal lelah. Yang kedua persamaannya adalah cintanya. Kasihnya yang terus menetap di dalam hati. Si pemuda itu terus mencari dalam lelah, tapi dia tidak bisa berbohong dengan hati kecilnya bahwa dia tetap mencintai pujaan hatinya. Sekalipun mungkin dikatakan dalam lagu itu, mungkin kamu sudah sukses, kamu sudah jaya, percayalah, aku tetap mencintaimu. Tuhan Yesus pun tetap mencintai kita. Dan cintanya itu melekat, menetap di dalam hatinya. Yang membedakan apa? Jika lagu Sewu Kuto itu berakhir tanpa perjumpaan, tapi Tuhan selalu menjamin setiap orang yang dicintai pasti dicari dan ditemukannya. Seperti gembala yang mencari domba yang hilang itu, pantang pulang sebelum dia menemukan domba yang dicintai. Jika kita berbicara soal pencurahan Roh Kudus, atau yang seringkali kita kenal dengan hari Pentakosta, maka saudara mari kita kembali melihat satu yang paling esensial dari kisah ini. Kisah ini seringkali kalau di-blow up ke atas seolah-olah hendak menyatakan peristiwa Pentakosta, hendak menyatakan Tuhan yang berbeda dengan Yesus yang lemah yang bisa mati. Seolah-olah Allah mampu dikalahkan. Pencurahan Roh Kudus hendak menunjukkan pernyataan diri Allah ya dalam bentuk yang berbeda dengan kuasanya yang luas tak terbatas. Seolah-olah peristiwa Pentakosta hendak mengatakan bahwa inilah festival kuasa Allah, di mana Allah berjaya dan siap mengalahkan musuh-musuhnya. Saudara, memang dalam peristiwa di Yerusalem itu ada tanda-tanda ajaib ya. Ada lidah-lidah api bertebaran
yang bisa dilihat secara kasat mata. Tapi semua itu Bapak Ibu Saudara tidak hendak menegaskan ulang akan keberadaan Allah yang ajaib, yang kemudian mendorong orang untuk percaya hanya gara-gara tanda ajaib itu. Sebaliknya peristiwa pencurahan Roh Kudus sesungguhnya menjadi sebuah penegasan bahwa Kristus tak lelah mencari umatnya. Kristus dengan kasih-Nya tak putus asa, apalagi berhenti. Meski Yesus sekarang tak nampak secara manusia, sekalipun Dia sudah naik ke surga, itu bukan berarti selesai sudah. Dia masih terus mencari, pekerjaannya masih terus berlanjut. Dia masih terus mencari yang terhilang. Dia masih ada buat orang-orang yang dicintainya. Jadi kalau kita bicara soal pencurahan Roh Kudus, maka sesungguhnya pencurahan Roh Kudus hendak menegaskan representasi kehadiran Yesus sampai hari ini. Dan itu bisa dijumpai di dalam diri saudara dan dalam diri sesama. Oleh karena itu katakan kepada setiap orang yang duduk di samping saudara. Katakan pada istri anak, pada anak-anak, pada semuanya yang duduk dekatmu. Katakan, di dalammu ada Roh Kudus. Bukan roh halus. Jaga itu sungguh-sungguh. Ya. Jaga sungguh-sungguh, ada kuasa roh di dalam hidup. Ada Roh Kudus dalam dirimu. Ada Roh Kudus dalam diriku. Ada Roh Kudus di dalam diri kita. Semua orang percaya di dalamnya ada kuasa Roh Kudus. Kita tidak bisa semena-mena mengatakan, oh si A itu kepenuhan Roh Kudus gara-gara apa? Gara-gara dia seorang pendeta, gara-gara dia seorang penginjil, gara-gara dia hamba Tuhan. Sementara si B itu ya ada Roh Kudusnya, cuma ya tidak selevel lah dengan si A. Dia baik memang, tapi tidak sebaik yang level A tadi. Si C, bukan, tidak ada Roh Kudusnya. Lihat saja kelakuannya itu. Nggak pernah ke gereja, sekalinya pengennya ke gereja, gereja tutup. Nggak pernah baca Alkitab, nggak pernah berdoa. Pendusta di mana-mana, korupsi, nggak ada Roh Kudusnya. Saudara kita ini lagi bekerja soal pekerjaan Roh Kudus, bukan level pedes loh ya. Bukan. Setiap orang percaya Roh Kudus bekerja. Tadi ajaran kita mengatakan itu kok. Coba lihat ayat pertama. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dan hukum dosa dan hukum maut. Mereka yang di dalam Kristus, Roh memberi hidup. Hanya masalah kita, persoalan kita hari ini adalah apakah seorang yang sudah dikarunia Roh itu memberdayakan Roh Kudus di dalam hidupnya atau tidak? Ini masalah kita. Ini masalah lo, kata anak muda. Ini masalah lo. Bukan masalah Tuhan. Pencurahan Roh Kudus itu clear pada setiap orang yang percaya. Roh Kudus itu melenyapkan ketakutan. Roh Kudus itu membangkitkan keberanian. Semangat untuk memperkatakan kebenaran. Membangkitkan orang dari ragunya. Dan membangkitkan orang untuk rela mengabarkan Injil Tuhan. Dan itu sudah tertulis dalam Alkitab kita. Dalam pertumbuhan gereja, Roh Kudus terus bergerak di dalam hidup seseorang dan terus memampukan hidup. Ini clear. Ini sudah tidak persoalan. Yang tidak pernah jadi clear adalah apakah karya Roh Kudus itu hadir dalam hidup kita. Menurut Rasul Paulus,
seorang yang hidup di dalam roh itu tandanya paling tidak ada 2. Coba perhatikan, yang pertama itu ayat 5. Dikatakan begini, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Tanda pertama yang harus dimiliki oleh setiap orang percaya yang hidup dalam roh adalah bahwa dia memikirkan hal-hal yang dari Roh Kudus. Apa yang dipikirkan Roh Kudus? Anda bisa lihat Galatia 5 dengan penjabaran yang sangat jelas dan sangat clear, buah roh itu sendiri. Buah roh tidak lain adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, dan lain-lain. Itu yang dipikirkan oleh Roh Kudus, Roh Allah itu sendiri. Artinya apa? Ketika orang hidup di dalam Roh Kudus, artinya dia adalah orang yang pikirannya bebas dari kekhawatiran, kebencian, dendam. Apapun yang dipikirkannya adalah bagaimana supaya hidup damai sejahtera itu mewabah. Kasih Allah itu menjadi pandemi bagi semua orang. Di mana setiap orang bisa merasakan cinta, kasih, dan damai sejahtera dalam hidupnya dan dalam kehidupan dengan orang lain. Ada sebuah kerinduan dalam hatinya supaya bisa menularkan benih damai sejahtera. Ini pola pikir orang yang di dalam roh. Jadi simpel saja pertanyaannya adalah, apakah pola pikir kita seperti itu? Apakah pola pikir kita memikirkan apa yang dipikirkan oleh Roh Kudus? Supaya kita ini sungguh-sungguh menjadi media bagi Allah untuk menyebarkan cinta kasih tanpa ketakutan. Saudaraku, hati-hati. Dunia ini kita hari ini itu dengan cepat menyebarkan pola pikirnya. Pola pikir ketakutan saya rasa itu sudah tersebar dengan cukup cepat. Dengan media sosial di tangan kita. Bagaimana pola pikir kedagingan itu menguasai dan kemudian menjangkiti kita. Banyak orang yang setelah membaca begitu banyak broadcast dengan berita yang tanpa jelas, tapi yang dilalai, saudara, percaya dan takut karenanya. Hati-hati, saudara. Pola pikir saling membalas itu bertebaran di mana-mana. Kelompok A dengan kelompok B, kelompok C, begitu saling membalas dunia ini. Hidup rasanya tidak tenang kalau ada kelompok itu, kelompok ini. Pola pikir mempermainkan. Sehari ini ada begitu banyak orang kecanduan dengan prank. Ya, itu hati-hati. Ini bukan masalah karena ada yang sudah dipenjara karena prank, bukan karena itu. Tapi semangat prank adalah apa? Menyenangkan diri sendiri dan menista orang lain. Membiarkan orang lain dilecehkan, terhina, terbengong-bengong bodoh, sementara dia bersorak senang melihat kebodohan orang lain. Pola pikir egois itu yang menjadi semangat. Pola pikir meremehkan, mencela, menjatuhkan pihak yang berbeda, dan lain sebagainya itu cukup banyak bertebaran kedagingan-kedagingan semacam itu. Bahkan di dalam keluarga Kristen pun banyak pola pikir merendahkan istri, merendahkan suami. Hati-hati dengan pola pikir yang bukan dari Roh Allah itu. Karena satu kali ketika wabah itu ada di dalam pola pikir kita, ini lebih sulit untuk diatasi daripada COVID-19. Ketika pola pikir kedagingan itu ada dalam diri kita, maka betapa sulit itu bisa tersembuhkan. Apakah Roh Kudus berdiam dalam dirimu? Pikirkanlah baik-baik. Pikirkanlah apakah engkau mencari apa yang berkenan di hati Tuhan. Sekalipun mungkin ada banyak kehendak Tuhan yang tak berkenan di hatimu. Di masa-masa COVID ini yang makin parah adalah pikiran liar.
Kendalikan itu Bapak Ibu. Kendalikan baik-baik. Memang disadari kita jenuh. Saya pun jenuh. Disadari kita bosan. Disadari kita khawatir, pesimis. Apakah bulan depan kita sudah normal? Apakah 2 bulan lagi? Kita pesimis dengan keadaan ini. Namun mari belajar untuk menjangkiti pikiran kita. Bukan dengan pola pikir kedagingan. Tapi jangkiti pikiran kita berangkat dari pekerjaan Roh Kudus atas hidup kita. Jika kita tak tahu hari esok, seringkali dengan melo kita menyanyikan itu, maka resikonya mari percayakan masa depan kita kepada Dia Sang Empunya hari esok. Bukan kepada COVID-19 yang belum tentu kapan. Percayakan kepada Dia. Sekalipun mungkin hari ini nampaknya tidak menentu dan esok makin tak menentu, percayalah. Kita punya Allah Roh Kudus yang memastikan hidupmu di dalam kendalinya. Yang kedua, orang yang hidup dalam roh, perhatikan ayat 10. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Bapak Ibu, saya dulu tidak bisa berenang. Diajari oleh teman, oleh kakak, tetap saja tidak bisa berenang. Hingga pada akhirnya saya bisa berenang. Ya. Nah, ketika saya sudah berenang, saya mulai merenung. Apa sih sulitnya berenang ya? Kenapa dulu saya kok sampai tidak bisa berenang? Saya renung-renungkan kenapa dan saya menemukan jawabannya seperti ini. Ketika saya belum bisa berenang, pikiran saya itu mensetel bahwa berenang itu bisa membuat kematian. Dan memang iya juga gitu. Kalau orang terjatuh dalam air, dia bisa mati. Saya tidak mau mati. Maka ketika saya ada dalam air, saya berusaha secepat mungkin mengangkat kepala saya supaya bisa bernapas. Kalau saya sampai harus menenggelamkan kepala saya bernapas di dalam air. Itu yang jadi masalah. Bisa bayangkan orang bernapas dalam air, bisakah? Ya enggak. Kalau saya tetap memaksakan itu, maka ada 2 kemungkinan. Saya tetap enggak bisa berenang, atau saya enggak bisa melanjutkan hidup. Ketika saya menyadari itu, maka saya segera mematikan napas kedagingan saya dan mengikuti apa yang ada di dalam air. Ketika saya mematikan napas saya melihat betapa ternyata ada keindahan-keindahan dan bukan ketakutan-ketakutan. Saya bisa explore. Kalau di sungai saya bisa melihat ikan-ikan yang berwarna-warni. Kalau di laut saya bisa melihat banyak terumbu karang yang indah. Kuncinya satu, matikan dulu apa yang kita pikir nomor 1. Ketika kita hidup dalam Kristus, maka matikanlah kedagingan itu. Kalau hari ini kita mengatakan itu sulit, itu sulit, itu sulit. Itu semua terjadi karena satu, engkau belum mematikan kedagingan. Matikanlah itu. Maka engkau bisa merasakan indah di dalam Tuhan. Ada banyak perkara yang membangun. Tetaplah hidup di dalam Tuhan dan matikanlah kedagingan. Pikiran-pikiran dunia dan nikmati kehidupan di dalam Tuhan. Percaya, engkau akan melihat betapa indah ternyata hidup di dalam Roh Kudus. Kita mesti mati secara daging, tapi kita serentak hidup karena Roh. Masa-masa yang tak gampang ini, mari kita belajar sekali lagi percaya kepada pimpinan Roh Tuhan. Sekalipun mungkin saya percaya itu sulit, tapi sekali lagi belajar. Sekali lagi berserah. Sekali lagi menyerahkan hidupmu kepada Tuhan dalam kejatuhan apapun yang engkau rasakan.
Percayalah Tuhan memeliharamu. Roh Kudus yang tak nampak mata kita menjaga kita. Seperti tiang awan dan tiang api. Demikianlah tak beralih dia memandu langkah-langkah. Rasakan penyertaannya. Rasakan cintanya yang membuat hidupmu makin bermakna. Kiranya Roh Kudus turun atasmu dan Roh Kudus memberkati seluruh langkah hidup. Tuhan memberkati saudara. Amin. In humble adoration, I kneel before your throne. In brokenness, I seek your face alone. Above you, there's no other who's able to restore my soul. Come and make me whole. Breathe on me, power of God, come in and change me. You are all I need. Oh,
change me. You are all I need. Holy Spirit, breathe on me. Breathe on me. Breathe on Marilah kita berdiri bersama dengan seluruh umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat. Marilah kita mengungkapkan pengakuan iman kita berdasarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tidak lain selain doa yang kita bisa panjatkan kepada Tuhan di tengah-tengah kondisi-kondisi yang sedang tidak menentu ini. Kebergantungan kita kepada Tuhan akan membawa kita kepada hati yang terus bisa bersyukur, hati yang terus bisa membuat kita lega, menerima dan memahami apa yang terjadi. Karena itu, mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang penuh kasih, anugerah-Mu, perlindungan-Mu, dan hikmat dari-Mu sangat kami perlukan. Dan saat ini Tuhan, kami mau terus hidup di dalam kasih-Mu, yang menyadarkan kami lagi bahwa kami tidak pernah sendiri. Dan ada orang-orang di sekitar kami pula yang sebenarnya Tuhan sediakan untuk kami. Begitu pula juga Tuhan saat kami mau bersyafaat. Sadarkan kami bahwa ini adalah sebuah pelayanan yang kami lakukan untuk kebersamaan kami. Mereka-mereka yang saat ini terpapar penyakit yang melanda mereka, Tuhan Engkau sendiri yang sertai. Mereka pula yang ada di dalam pemantauan, Tuhan kiranya Engkau juga jagai. Dan terlebih lagi Tuhan, para tenaga medis, dokter, para perawat, mereka yang bertugas di bidang kesehatan ini, Tuhan biar Engkau yang memakai tangan-tangan ini, beri kepada mereka hikmat pula di dalam memutuskan. Tuhan, kami juga berdoa menyerahkan untuk segala pergumulan bangsa ini, menghadapi apa yang terjadi, begitu juga menapaki hari esok yang serba tidak pasti, dan diprediksi begitu mengerikan dampaknya terhadap bangsa kami. Karena itu kami berharap dan berserah kepadamu ya Tuhan, biar Engkau sendiri yang boleh limpahkan kasih karunia dan hikmat kepada para pemimpin dan pengambil keputusan untuk berlangsungnya berbangsa dan bernegara di bumi Indonesia ini. Kami berdoa untuk segala upaya-upaya penanggulangan, begitu juga pencegahan yang terjadi. Tuhan, Engkau sendiri yang boleh memimpin dan menyertai. Kami berdoa menyerahkan juga Tuhan untuk gereja-gereja
di bumi Indonesia ini, yang hari ini beribadah online, biar lewat ibadah-ibadah yang ada Tuhan, firman-Mu tetap diberitakan. Dan ini yang makin meluaskan berita Injil itu kepada banyak orang, bahkan ke pelosok-pelosok yang tak terjangkau, bisa terjangkau lewat jangkauan-jangkauan pelayanan-pelayanan online yang dilakukan. Tuhan, saat ini kami juga berdoa menyerahkan untuk berbagai macam dinamika yang terjadi di hari-hari ini di tiap keluarga-keluarga yang ada Tuhan, terkhusus jemaat-Mu di dalam segala pergumulan. Tuhan, Kau sendiri yang boleh memimpin mereka yang mengalami pemutusan hubungan pekerjaan, mereka yang dirumahkan, mereka yang juga sedang mengalami pergumulan konflik rumah tangga, dan bahkan di masa-masa semacam ini, penderitaan mereka bertambah lagi dengan konflik yang ada. Tuhan, jadilah penengah dan pendamai untuk keluarga-keluarga ini. Kami juga berdoa menyerahkan Tuhan untuk setiap hubungan-hubungan yang ada di antara masyarakat. Tuhan, kami bersyukur kalau hari ini di hari Pentakosta ini kami boleh mengingat lagi akan bagaimana karya Allah dinyatakan, menyatukan yang terpisah, menyamakan bahkan mereka yang berbeda itu, satu sama lain bersama-sama berbicara tentang pekerjaan Allah di hari Pentakosta itu dengan bahasa yang berbeda. Karena itu Tuhan, biar Engkau sendiri yang boleh menyatukan lewat semangat Pentakosta ini, semakin banyak orang yang menyatu padu dalam semangat kebersamaan mengatasi berbagai macam masalah di dalam hidup, berbangsa, bernegara, bergereja, berkeluarga. Tuhan, ini syafaat kami. Kami juga naikkan untuk setiap para petugas-petugas media dalam merekam atau menayangkan untuk acara-acara ibadah-ibadah yang berlangsung. Tuhan, biar Engkau sendiri yang boleh menyertai mereka pula yang bekerja untuk mengelola ini semua menjadi satu wujud misi Tuhan yang disajikan dalam bentuk media. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa menyerahkan syafaat kami ini akhirnya juga untuk setiap kami pribadi lepas pribadi. Dalam segala pergumulan yang ada, kami mau berserah kepadamu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami dan Juru Syafaat kami, yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita nyatakan ungkapan kasih kita kepada Tuhan dengan memberikan persembahan syukur. Jemaat dapat memberikan persembahan melalui nomor rekening dan atau melalui QR Code seperti yang tertera pada layar. Mari kita himpun persembahan kita dengan mengingat sabda Tuhan seperti tertulis dalam Roma 15 ayatnya yang ke-13. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan.
Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Ya Roh Kudus, kami bersyukur Engkau hadir di tengah kami. Suaramu menjadi kompas dalam diri kami. Hembusmu menemani derap juang kami. Oleh anugerah-Mu seluruh kebutuhan hidup kami tercukupkan. Engkau juga memberkati hidup kami dengan kesehatan, persahabatan, persekutuan kasih, dan keselamatan kekal. Kini terimalah persembahan kami dan pakailah hidup kami untuk menghadirkan karya-karya Roh-Mu. Amin. Umat kekasih Tuhan, Kristus menghembusi kita dengan Roh-Nya, agar perjuangan kita senafas dengan perjuangannya. Kristus mencurahkan Roh Kudus agar kasih-Nya kita perjuangkan terus. Atas alam semesta, bagi kita jadi mitra-Nya. Untuk ikut berkarya, jadi kaki tangan-Nya, mewujudkan damai sejahtera. Keselamatan di tengah rusuhnya dunia. Tegakkan keadilan, belalah kebenaran, tolong yang sengsara dan lemah. Haleluya, haleluya, Saudara-saudara, hiduplah di dalam Roh Kudus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Saudara, pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberikan damai sejahtera. Amin. Haleluya, haleluya, amin. Di setiap kata dan karyaku, haleluya.